Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baiklah, pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, ampunannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul atau kita dapat melaksanakan dan membuat tugas pekanan kita, yaitu tugas tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Zulhildi MAG. Salawat beriringkan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yang mana beliau bergelarkan Al-Amin, yang beribukan Aminah, yang berbapakkan Abdullah, imam di waktu solat, panglima di waktu berperang, paripanji Mekah Madinah, intan berlian di dalam surga, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Untuk tidak memperpanjang kata al-muqaddimah, izinkan ana sebagai pemberi materi untuk hari ini, yaitu ayat ke-6 surah At-Taubah ayat 103, yang mana ini tugas pekanan kita yang selalu kita jalankan setiap pekannya dalam mata kuliah tafsir Tarbawi. Sebelum itu, izinkan ana untuk membacakan ayat terlebih dahulu di dalam atau pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dengan dibacakannya ayat ke-6 atau materi kita tentang surah At-Taubah tadi, semoga saya sendiri yang membacakan dan juga para pendengar nantinya juga mendapatkan ampunan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sebelum itu, izinkan ana untuk membacakan arti dari surah At-Taubah ayat 103 atau materi kita ayat ke-6 ini. Yang pertama yaitu artinya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, bahwa sesungguhnya sedekah atau zakat itu lil fuqara'i wal masakin, untuk orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil zakat
atau orang-orang yang mengurus zakat tersebut. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dibujuk hati mereka, atau kita sebut dengan mu'allaf istilah modernnya. Wa fir riqabi wal gharimina. Wa fir riqab, dan orang-orang yang memerdekakan dirinya dari budak, atau dia yang dianggap sebagai budak ketika saat di zaman Nabi Muhammad atau sebelum-sebelumnya. Wal gharimina 'alaiha, wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillahi wa banis sabil, orang-orang berada di jalan Allah dan juga orang-orang di dalam perjalanan. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim, dan itulah ketetapan dari Allah, dan Allah alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selanjutnya yaitu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Khudz, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan tutahhiruhum, jadikan sedekah itu untuk membersihkan mereka, membersihkan diri mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Biha maksudnya yaitu dengan sedekah, mensucikan dirinya dan juga membersihkan hatinya dengan sedekah. Wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum, dan doakanlah atas mereka, orang-orang yang beri zakat tadi. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu membuat ketenangan bagi mereka, atau ketentraman. Wallahu sami'un alim, dan Allah lah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 103. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa tafsiran dari ayat ke-6 ini, yang pertama yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, bahwa sesungguhnya sedekah atau zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maksudnya secara mutlak itu memang sedekah, dan juga maksudnya secara mutlak orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin itu mereka wajib ada hak mereka di dalam kita sebagai mensedekahkan harta. Wal amilina 'alaiha, dan amil zakat, dan juga orang-orang yang amil zakat atau pengurus zakat. Walaupun dia orang kaya, tetapi dia sebagai pengurus zakat, maka dia juga berhak mendapatkan zakat atau sedekah. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang baru saja mu'allaf, baru pindah dari agama, misalnya seperti dari Kristen dia masuk ke agama Islam, atau Buddha ke agama Islam, dan orang-orang baru mu'allaf ini juga mendapatkan sedekah atau zakat. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Wa fir riqab, dan orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya dari budak itu juga mendapatkan sedekah atau zakat. Dan juga wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Berhutang maksudnya ketika seorang tersebut meminjam uang teman ataupun uang keluarga, sanak saudaranya, mungkin itu juga termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat atau sedekah. Wa fi sabilillah, dan orang-orang berada di jalan Allah. Berada di jalan Allah maksudnya bukan hanya orang-orang di dalam perperangan. Orang-orang berada di jalan Allah juga termasuk orang-orang yang menuntut ilmu, sebagaimana dikatakan di dalam hadis Nabi SAW yang derajat hadisnya itu sahih. Qala Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a.
dan juga termasuk orang-orang yang menuntut ilmu itu juga berada di jalan Allah, dan juga mereka berhak mendapatkan sedekah. Wa banis sabili, dan orang-orang di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan maksudnya orang yang di dalam perjalanan ini, orang-orang di dalam perjalanan ini berada dalam keadaan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin saja dia dalam keadaan di dalam perjalanan mengunjungi rumah keluarga ataupun pergi bersafar dengan keluarga, dengan anak atau istri dan lain sebagainya. Maka juga ini orang yang berhak mendapatkan sedekah. Faridatan minallah, dan itulah ketetapan dari Allah. Maka orang-orang berhak mendapatkan zakat yaitu orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, dan orang-orang yang memerdekakan diri dari budak, dan orang-orang berhutang, orang-orang berada di jalan Allah, dan orang-orang di dalam perjalanan itu sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya mereka berhak mendapatkan sedekah ataupun zakat. Wallahu alimun hakim, dan Allah lah maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Dan ayat selanjutnya yaitu khudh min amwalihim, ambillah. Nah, di sini maksudnya yaitu fi'il amr dari kalimat akhadha ya'khudhu, mengambil. Maka di sini karena fi'il amr itu sebagai perintah, maka wajib kita mentaati. Sebenarnya dikatakan dalam usul fikih yaitu al aslu fil amri lil wujub. Makanya di sini kalau ada kata perintah maka itu wajib kita mentaatinya. Khudh min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka, shadaqatan tutahhiruhum, dan jadikan sedekah, yang mana sedekah tersebut tutahhiruhum, membersihkan diri mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, biha, mensucikan mereka dengan membersihkan mereka dengan sedekah tersebut. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka orang-orang yang memberikan zakat tadi. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Inna salataka, bahwasanya sesungguhnya doa kamu itu, kalau di dalam ayat ini salat artinya bukan salat, bukan ibadah salat kita 5 waktu, tetapi doa. Inna salataka sakanun lahum, bahwasanya doa kamu itu ketentraman bagi mereka yang orang-orang memberikan sedekah tadi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada beberapa kandungan tafsiran yang mana dijelaskan di dalam ayat ini. Yang pertama yaitu mustahik zakat, orang-orang yang menerima zakat yang pertama yaitu fakir, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ayat pertama tadi. Yang kedua yaitu miskin. Nah, kita di Indonesia sering menyamakan antara fakir dengan miskin. Sebenarnya fakir dengan miskin itu sangatlah berbeda. Mungkin hanya perbedaan sedikit saja. Yang pertama yaitu kalau fakir itu memang tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya rumah atau alat-alat yang lainnya untuk kebutuhan sehari-harinya, maka itu disebut dengan fakir. Dan sedangkan miskin itu orang yang memiliki kekurangan, mungkin kekurangan dari harta atau membiayai sekolah anaknya, ataupun atau milik barang-barang pribadinya itu ada yang kurang, makanya disebut dengan miskin, bukan lagi fakir. Dan yang ketiga itu amil zakat. Amil zakat. Yang keempat, orang-orang yang baru saja mu'allaf atau baru masuk Islam. Dan yang kelima yaitu pemerdekaan budak, orang-orang yang ingin memerdekakan diri dari budak. Kita artikan budak di sini yaitu yang orang-orang yang menjadi anak buah atau penolong yang hidup ketika di zaman Nabi. Dan alhamdulillah sekarang di zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya budak. Rasanya itu gharim wal gharimin,
orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah seperti menuntut ilmu ataupun orang-orang yang memperjuangkan agama Allah di dalam perperangan ataupun berdakwah dan lain sebagainya. Dan juga ibnu sabil, orang-orang yang berada di dalam perjalanan ataupun bersafar. Nah, di sini ditetapkan oleh Allah orang yang 8 golongan orang yang mustahik zakat ini, yang menerima zakat. Sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Terus ada lagi diperintahkan untuk memungut zakat. Yang mana ini juga berkaitan dengan ayat pertama tadi. Makanya disebut dengan ditetapkan Allah, diperintahkan untuk memungut zakat. Maaf, itu ayat kedua gitu. Terus ada beberapa manfaat dari zakat. Yang pertama yaitu membersihkan hati ataupun jiwa dan mensucikan, serta mendapatkan doa dari orang-orang yang membuat tenang. Maksudnya orang-orang yang memberi zakat tadi didoakan juga oleh orang-orang yang menerima zakat, ataupun orang ini juga didoakan oleh para malaikat. Dan ketentuan tersebut telah dibuat atau telah ditetapkan oleh Allah, yang mana Allah itu maha pendengar dan juga lagi maha mengetahui. Itulah kesimpulan tafsiran dari ayat ini. Adapun yang selanjutnya yaitu beberapa manfaat ataupun kandungan, ataupun yang istilah modern kita itu benefit gitu ya, relasi. Ada beberapa yang bisa kita ambil gitu dari ayat ini. Yang pertama, pendidikan tentang zakat. Di dalam ayat Al-Quran ini kita dididik bagaimana cara memberikan zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan di dalam ayat yang saya bacakan tadi atau yang saya tafsirkan hari ini. Selanjutnya itu kewajiban mukmin yang mampu, cukup dengan nisab dan haul. Selanjutnya kewajiban ditetapkan langsung oleh Allah. Kewajiban zakat ataupun sedekah langsung ditetapkan oleh Allah. Manfaat dan keutamaannya yaitu membersihkan dan mensucikan diri. Adapun beberapa teknisnya mungkin dikumpulkan oleh amil zakat, disunahkan mendoakan muzaki. Selanjutnya diserahkan pada mustahik ataupun asnaf 8 orang yang saya bacakan tadi, dari fakir, miskin, amil, mu'allaf sampai ibnu sabil. 8 orang inilah juga berhak mendapatkan zakat ataupun sedekah gitu. Baik, mungkin hanya ini penjelasan dari ana sebagai pemateri ataupun sebagai mufassir. Salah dan janggal ataupun kekurangannya mohon dimaafkan karena ana masih baru belajar, yang mana kesalahan itu pasti datangnya dari manusia, dan kesempurnaan dan juga yang betul atau yang hak itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.